Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desahdian Yuniastuti, guru di SMK Kesehatan Aditapa Madiun, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 Universitas Negeri Semarang. Nomor induk mahasiswa 2398014068. Hari ini, Selasa, 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran pada siswa kelas 10 FKK mata pelajaran Dasar-Dasar Teknologi Kefarmasian bab praktik dasar tentang proses pembuatan obat materi larutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau puasa, jadi tetap jaga kesehatan biar tidak sakit. Boleh minum vitamin kalau memang dibutuhkan. Oke, untuk hari ini Ibu akan memberikan tentang larutan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, Mbak. Siap gerak, doa mulai. Doa selesai. PM sudah. Terakhir progresen. Berarti semua masuk ya? Masuk. Terakhir tentang progresen. Ini saya lanjutkan tentang larutan. Ya. Larutan di sini Ibu akan memberikan tentang apa itu definisi larutan, apa itu macam-macam larutan, terus keuntungan dan kerugian dari larutan, macam-macam sediaan yang termasuk dalam larutan itu banyak sekali, dan terakhir tentang menganalisis ya macam-macam larutan tersebut ya biasa digunakan untuk pasien usia berapa. Oke, sebelumnya saya tanya, jika ada pasien datang, contoh di KPP, terus kamu yang jaga, pasiennya itu setelah itu dia bilang, Mbak, anak saya sakit usianya 1 tahun. 1 tahun ya. Kira-kira kamu ngasihnya obat untuk apa? Saya Bu, ya, sediaan puyer. Masa langsung terus gitu? Ya. Ada lagi? Saya sediaan sirup karena rasanya tidak pahit. Oke, sirup. Jadi kalau untuk anak-anak di bawah paling nggak 7 tahun ya, kan mereka masih sulit untuk minum obat. Jadi takut karena pahit, karena mungkin memang anak masih kecil itu tidak bisa ya minum tablet atau minum kapsul, otomatis dari pabrik sudah diformulasikan dalam bentuk yang tadi sirup. Sirup itu termasuk dalam larutan. Ya. Oke. Di sini saya akan memberikan video ya tentang video larutan ya anak ya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang materi sedia obat bentuk larutan.
mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Untuk larutan harus larut ya, nanti berbeda lagi dengan yang namanya emulsi dan suspensi. Nah, untuk larutan sendiri ada yang disebut dengan solut dan ada yang kita sebut dengan solvent. Bisa dibedakan ya. Nah, ini adalah berbagai macam solvent atau pelarut yang biasa dipakai untuk membuat sediaan obat larutan. Kita lihat di bagian sini, ini adalah solventnya yang sering digunakan, mulai dari air, spiritus, gliserin, ether, minyak hingga parafin liquid. Nah, kemudian untuk kolom di sebelah sini, ini adalah solut atau zat terlarut yang akan dapat larut di dalam solvent-solvent tersebut. Jadi, untuk solvent air, solut apa yang dapat larut di dalam air, yaitu macam-macam merah, misalnya natrium klorida, kalium klorida, kalsium klorida, dan lain-lain. Untuk spiritus sendiri, solut yang dapat larut yaitu camphor, iodium, menthol. Kemudian untuk gliserin yaitu tanin, zat sama, boraks, dan fenol. Nah, faktor pertama yaitu sifat dari solut atau solvent, yaitu sifat dari zat terlarut atau pelarutnya. Di sini disebutkan bahwa jika solutnya polar, maka akan larut di dalam solvent yang biasa tekniknya akan menggunakan. Kemudian untuk terakhir pengarukan, semakin cepat pengarukan maka akan semakin larut. Bayangkan ketika kalian membuat teh dengan gula yang ada di dalam teh. Yang tadi itu kan tentang apa itu sebenarnya larutan. Sudah ada ya keterangannya. Larutan adalah tadi kan sudah Ibu ini ya tentang video yang pertama tentang definisi larutan. Tadi sudah ada apa itu larutan? Ya, jelas ya. Oke, sediaan cair yang mengandung zat kimia yang terlarut satu atau lebih. Oke, betul. Kemudian yang tadi sesuai dengan tujuan kita hari ini ya, tentang definisi sudah, tentang apa saja macam-macam larutan tadi, pelarutnya apa, zat yang terlarut apa saja yang mempengaruhi kelarutan, baik pengarukan, suhu dan sebagainya. Yang kedua ini, Ibu ada video lagi tentang macam-macam larutan dengan keuntungan dan kerugian. Ya, kita akan membicarakan secara obat larutan yang part 2 ya ini. Part pertama mungkin masih ingat ada kompetensi dasar yang kita tuju yaitu definisi, keuntungan dan kerugian dari sediaan cair atau sediaan larutan ya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat. Terus definisinya, keuntungan dan kerugiannya, kemudian di sini ada contoh. Pernah lihat nggak? Nah, ada yang pernah, ada yang enggak? Kalau yang punya adik pasti nggak pernah itu. Mufakrik, sirup ya. Sirup itu termasuk dalam, nanti bisa dipelajari, dia termasuk dalam tadi elixir atau termasuk sirup atau termasuk posio dan sebagainya. Itu bisa dipelajari, nanti bisa dibuka bukunya, paket dan bisa berdiskusi setelah ini. Terus yang kedua itu apa? Betadine bundle, obat untuk tumor. Nah, obat tumor berarti tidak boleh. Terus ada contoh lagi. Contoh obat untuk larutan ada Relaven dan ada Lantaciclovir. Nanti ada Ibu kasih contoh dari obat-obatnya.
akan saya bagikan nanti PKBD-nya sesuai dengan setelah pembagian kelompok. Pembagian kelompok seperti kemarin sudah saya kasih kelompoknya menjadi 4. Silakan sesuai kelompoknya masing-masing seperti minggu kemarin. Silakan dipelajari petunjuk SKPD-nya masing-masing dengan petunjuk. Di situ ada 5 soal dan bisa dilihat di depannya ada contoh obatnya ya. Ada contoh obat, di situ dia termasuk dalam larutan yang macamnya apa. Di situ ada bawahnya ini contoh suspension, jadi dia termasuk dalam suspensi. Ada lagi nanti yang elixir atau sirup dan sebagainya. Silakan dilihat di kemasan obatnya dan silakan dikerjakan RKPD-nya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya.
depan. Nanti kalau memang ada pertanyaan silakan, boleh saya yang nanya, boleh kalian yang nanya, bebas ya. Nanti kalau memang tidak bisa jawab nanti dibantu, tapi insya Allah bisa ya. Pokoknya siapa maju, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok diskusi kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan solusi waktu melakukan? Lakukan hasil studi ajar yang mengandung satu solusi zat kimia yang terlalu. Nama obat betadine ganti pendisediaan larutan, komposisi obat povidone iodin 1%. Indikasi obat membantu perjalanan hidrolis seperti sakit tenggorokan, fungsi bengkak, mulut dan akan tidak segar. Bahan bakunya seperti ini. Penggunaan intelijen yang diperlukan perizinan yang pertama merupakan campuran rutin, yang kedua dari misalkan luka dalam pembuatan, yang ketiga dapat diberikan dalam parutan encer sedangkan waktu dan waktu sulit diencerkan, yang keempat kerja awal obat bisa menunjukkan karena obat cepat absorpsi, yang kelima bisa diberi informasi bau-bauan dan warna, yang keenam untuk pemakaian luar untuk larutan bisa digunakan. Untuk kekurangan yang pertama volume bentuk larutan lebih besar, yang kedua ada obat yang tidak stabil dalam larutan, yang ketiga ada obat yang cepat memiliki rasa dan baunya dalam harimau. Yang keempat, pasien datang dengan keluhan perutnya mual, terasa penuh sepanjang hari, kembung dan agak mual. Pasien meminta kepada Anda untuk dicarikan obat yang sesuai dengan keluhannya dan berupa sirup karena pasien tidak bisa minum obat dalam bentuk padat. Anda memberikan obat forte suspensi seperti yang ada di gambar. Ini gambarnya. Apakah yang Anda ketahui tentang obat dalam bentuk suspensi? Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut dalam bentuk halus yang terdispersi ke dalam fase air. Yang kelima, sebutkan macam-macam larutan yang Anda ketahui. 1. Emulsi, 2. Suspensi, 3. Proteum, 4. Sirup. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jika anak-anak sakit, biasanya kan banyak pilihan obatnya. Itu sebaiknya diberi sediaan sirup atau tablet beserta alasannya. Kita lebih memilih merekomendasikan sirup karena mempunyai kelebihan antara lain merupakan mudah diberi pemanis, baunya dan warnanya untuk yang mudah ditelan juga. Terima kasih. Ya, jadi kan kalau anak-anak itu biasanya dibutuhkan yang dilihat ya, yang dilihat, yang dibau, yang dirasa. Contoh yang dilihat, warnanya merah, kayak sirup marjan ya. Jadi itu membayangkannya kan, wah enak kayak sirup marjan. Angkanya dulu, yang kedua baunya, karena ada bau jeruk, strawberry, plus rasanya. Ya. Jadi kenapa kok larutan itu kalau untuk anak-anak biasanya diberikan rasa sama baunya, jadi biar anak-anaknya juga mau minum. Karena biasanya kalau cara penyakit kalau dikasih puyer mau, karena udah takut kan, lihat cendolnya aja udah takut karena pahit. Makanya di sini diberikan
presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomornya siapa yang maju? Saya Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama, apa yang dimaksud dengan solusio atau larutan? Adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih dari zat kimia yang terlarut. Kemudian nama obat kita penelitian melakukan pemeriksaan obat Povigen Iodin 1%. Indikasi obat membantu meredakan sakit tenggorokan, besi bengkak, bau mulut atau nafas tidak segar. Apakah kelebihan dan kekurangan obat dalam bentuk larutan? Kelebihan merupakan campuran homogen. Dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan. Kerja obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi, dan kekurangannya volume bentuk larutan lebih besar. Ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Ada obat yang sukar ditutupi rasanya dan baunya dalam larutan. Apakah yang Anda ketahui tentang obat dalam bentuk suspensi? Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak lain dalam bentuk halus yang terdispersi ke dalam fase cair. Sebutkan macam-macam larutan yang Anda ketahui. Ada emulsi, suspensi, sirup atau eliksir, dan lotion. Ada yang bertanya teman-teman? Silakan bertanya. Saya yang tanya ya. Contoh larutan untuk pengambilan gula. Lotion. Contohnya apa tuh lotion? Kalau biasa dipakai Aladin. Aladin lotion terus dan body. Tidak. Ya, akan dipakai ya. Jadi ada kayak Aladin lotion. Jadi digunakan untuk pengobatan gatal atau dia keringat ya. Terus kalau yang hand body berarti dimasukkan ke tentang kosmetik. Tapi dua-duanya termasuk dalam lotion dan mandi pelembab. Yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan boleh Pak? Ya. Kenapa suspensi kalau sebelum itu harus dibacakan? Karena supaya larutannya tercampur, kan suspensi bisa terbagi menjadi dua fase. Fase minyak sama fase airnya bisa terpisah. Ya, karena kalau diam ya, dia akan mengendap. Makanya harus dikocok dahulu sebelum diminum. Jadi ada campur. Terus pertanyaannya ada lagi? Sudah? Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari semua yang sudah dilakukan hari ini, kalian sudah melakukan diskusi ya. Dari diskusi itu kita saling apa? Ya, kan memberikan pemikirannya jadi satu, terus nanti kita pikirkan bareng-bareng, didiskusikan. Ternyata semuanya sudah bisa memahami apa itu larutan. Ya, bisa nanti bisa browsing atau lihat di bukunya masing-masing di buku paket ya, tentang larutan dan macam-macamnya. Terus hari ini apa yang kalian dapat dari pembelajaran
Saatnya kita melanjutkan pelajaran. Kelebihan dan kekurangan dari larutan. Dan yang paling penting kita bisa memberikan pilihan kepada pasien yang benar. Nah, kalau anak-anak nggak harus tablet atau buyar ya, karena ada pilihan lain yang lebih menarik dan dosisnya juga sudah pasti. Kalau obat kan karena obatnya kan bebas terbatas ya, bebas dan bebas terbatas, jadi boleh dibeli oleh pasien tanpa resep dokter. Jadi bisa langsung diberikan ke anaknya kalau memang hanya sakitnya biasa kayak flu atau panas. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari atau 5 hari harus dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Jadi bisa kita simpulkan, larutan adalah campuran ya, campuran satu atau lebih bahan kimia yang terlarut. Sebutkan ada 2 saja kelebihan dari larutan. Keuntungannya cepat absorpsi. Terus ujian sendirinya buat anak-anak. Ya, udah ditelan ya. Baunya enak. Terus kalau kekurangannya, karena bila ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Ya, ada beberapa obat yang tidak stabil dalam larutannya. Kemudian, macam-macam, 2 macam saja, 2 macam larutan yang termasuk dalam larutan. Emulsi, terus suspensi. Jadi suspensi ada contohnya ya yang ketemu tadi. Ada plantasi forte, itu contoh suspensi. Terus ada contoh arisir dan sebagainya, sudah saya berikan contoh-contohnya di depan kalian tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Seperti biasa, sebelum kita tutup, silakan buka grup WA-nya. Saya kirim postas. Silakan dikerjakan. Jangan lupa namanya dan sebagainya.
harus belok. Sampai ketemu di pelajaran tentang minggu depan ya. Minggu depan kita akan mempraktekkan cara pembuatan